Ais, Mas Asmi, kemudian Mas Alif Saprudin, Mbak Siti Aisyah, Mas Riko Darmawangsa, Mas Muhammad Abi Abdillah, dan Mbak Nufita. Untuk pembahasan awal, untuk pembahasan awal ini kita buka dulu untuk pertemuannya dengan membaca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materinya kelompok 1 silakan dimulai. Pembicara pertama silakan disiapkan materinya, di-share materinya. Baik, Pak. Bisa dimulai, Pak, untuk Mana ini? ya, Pak. Bisa dimulai, Pak. Maksudnya kalau share screen-nya mungkin Pak Bapak bisa membantu untuk share screen-nya Pak, untuk PPT-nya mungkin. Kenapa, Mas? Maaf, sebelumnya ini kan alatnya mungkin kurang memadai. Maksudnya apakah berkenan diizinkan dari Bapak yang meng-share screen-nya gitu Pak, yang PPT-nya? Oh, saya yang tentuin. Iya, mohon maaf ini. Saya nggak ada laptop soalnya. Oke, untuk yang membuka diskusi pertama ini Mbak Sarmilah ya. Silakan Mbak, dibuka diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dan nama kelompoknya ada saya Sarmila, Riko, Faiz, Alif. Materinya di-share Mbak Sarmila. Saya nggak pakai laptop. Di-share ke ini ke apa? Kirim ke saya boleh. Nana. Desktopnya ke Zoom-nya. Amina coba saya jadiin itu. Oh ya. Oke. Ya. Sudah biasa kan ini? Apa diskusi begini kan? Sudah Pak, aman banget Pak. Udah ya. Bisa Mbak Sarmila? Iko Pak yang versi. Udah belum, Mbak? Sudah muncul. Udah muncul ya? Ya, sudah muncul tuh. Jadi saya yang udah Ya, silakan terserah. Saya ya, kalian kelompok 1 yang bagi-bagi tugas. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Pertama yang kami hormati Pak Saiful Nasar sebagai dosen pengampu bahasa Indonesia, dan tak lupa pula yang kami hormati teman-teman Fakultas Agama Islam di Institusi Pendidikan Islam. Izinkan kami semua untuk mempresentasikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Adapun di dalam kelompok kami, yang pertama saya pribadi Riko Darma Wangsa, dan yang kedua Mas Faiz Habibi, yang ketiga Mas Alif Saprudin, dan yang keempat Abi Abdillah, yang kelima Azmi, dan yang keenam Nafita, yang ketujuh Samula, dan yang terakhir yaitu Mbak Aisyah. Next ke pembahasan ya. Pembahasan awal yaitu latar belakang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dan insya Allah akan dibawakan oleh saya sendiri. Latar belakang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Yang ini memiliki fungsi yang sangat dominan dalam segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan seluruh masyarakat Indonesia wajib mempelajari, wajib memahami, dan wajib untuk bisa bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang diresmikan dan menjadi bahasa nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga bahasa ini harus dipelajari, harus dikembangkan, dioptimalkan penggunaannya maupun fungsinya. Jadi setiap warga negara Indonesia harus mempelajari itu. Salah satunya yaitu di dalam pendidikan dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai jenjang perkuliahan, bahasa Indonesia itu harus dipelajari ya. Karena itu bahasa negara, bahasa yang resmi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harus dikembangkan dan harus dioptimalkan. Dan yang ketiga, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Insya Allah akan dibawakan oleh Mbak Nafita. Aku dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Riko atas presentasinya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang tadi dijelaskan oleh Riko, bahasa Indonesia ini bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Dari pada Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional, seperti yang diikutkan pemuda. Yang intinya yaitu pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bersama yang satu Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami Indonesia pengakuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bahasa yang digunakan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiz.
Saya persilakan untuk Faiz. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu ada penyempurnaan ejaan. Jadi pada tahun 1901 hingga 2015, perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Jadi pada tahun 1900 sampai 2015 itu adalah perkembangan ejaan bahasa. Jadi selama proses tahun tersebut, ejaan-ejaan pada bahasa Indonesia itu lagi dikembangkan tuh, yang maksudnya tuh ejaan-ejaan kata-katanya untuk penyempurnaannya. Jadi maksudnya pada tahun 1901 hingga 2015 itu adalah masa penyempurnaan atau perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Lalu, nah pada tahun yang 1901-nya itu berlakuan ejaan Van op Fujisen. Opusion. Fujisen, ya. Nah, pada tahun yang 1947-nya adalah ejaan Republik. Selanjutnya, Riko. Nggak dijelasin ejaan opusion itu Oh, seperti apa, sebentar. ya kan? Ejaan Republik itu seperti apa? Sebentar, Pak. Ya terus lanjut nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Dilanjut dulu, Ya, Pak. lanjut aja nggak apa-apa. Hah? Yang lain nyimak ya, nanti yang lain tanya. Atau nanti kalau yang lain nggak nanya, saya yang nanya ke yang ke teman-teman di luar yang presentasi. Silakan dilanjutkan untuk yang slide selanjutnya Ya dulu. silakan. Ntar kalau yang pertanyaan baru dijawab. Iya. Selanjutnya itu Mbak Aisyah. Oke, yang selanjutnya itu persebaran geografis. Kondisi geografis Indonesia yang dominan maritim itu terdiri lebih dari 13.000 pulau. Dengan luas wilayah seperti daratan Amerika Serikat merupakan kendala utama bagi penyelenggaraan pendidikan yang merata, baik dalam jumlah maupun mutunya secara nasional. Pengaruh dalam kondisi geografis ini yaitu ada pertumbuhan dan persebaran produk tersebut telah mendorong para pengambil kebijakan di bidang pendidikan untuk menjadikan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh sebagai alternatif bagi pemerataan kesempatan. Peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi antara wilayah, antar pulau, dan kelompok penduduk usia sekolah maupun di luar usia sekolah. Terus ini gunaannya sebagai salah satu bentuk pembelajaran secara online. Sekarang ini dalam proses pembelajaran siswa dilibatkan secara aktif di dalam kelas. Siswa dituntut untuk mengonstruksikan pemikirannya sendiri sehingga dapat membangun daya nalar siswa tersebut agar meminimalisir masalah seperti kurang mampu mengapresiasi ilmu pengetahuan, takut berpendapat, tidak berani mencoba, yang akhirnya cenderung menjadi pelajar yang pasif dan miskin kreativitas. Mungkin sekian dari saya. Dilanjut. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Mas Alif tentang tata bahasa. Waktu dan tempat yang persilakan. Ayo siapa selanjutnya? Mas Alif Sapudin, Pak. Silakan Mas Alif.
Ada nggak Mas Alifnya ini nggak online jangan-jangan nih? Mas Alif suaranya nggak muncul. Coba Mas Alif dibenerin dulu. Kayak nggak muncul tuh Mas di Mas. Nggak muncul Mas suaranya. Ya, halo cek, ada Ya. suaranya nggak? Ada. Ada Mas, udah. Ada. Sudah ada. Saya ulangi ya. Ya, Ya, di Iya sini akan Mas. menjelaskan tentang tata bahasa. Tata bahasa adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa dibedakan menjadi tiga, yaitu tata bahasa deskriptif, dua tata bahasa historis, komparatif, tiga tata bahasa tradisional. Tata bahasa deskriptif ialah tata bahasa yang disusun berdasarkan pencatatan deskriptif yang nyata atas struktur suatu bahasa. Kedua yaitu tata bahasa historis komparatif ialah tata bahasa yang membicarakan perkembangan struktur bahasa dari satu zaman ke zaman lain. Historis atau diakronis serta mengadakan perbandingan antara struktur bahasa dari bermacam-macam zaman itu atau membandingannya dalam bahasa-bahasa lainnya, komparatif, yang disebut komparatif. Tata bahasa tradisional terakhir yaitu adalah suatu istilah yang kerap kali digunakan untuk meringkas jajaran sikap-sikap dan metode yang dijumpai pada masa studi sebelum kedatangan munculnya ilmu linguistik. Ya, sekian dari saya. Dilanjut, saya kembalikan lagi ke Riko. Ya, terima kasih Mas Alif. Dan yang terakhir yaitu dialek dan ragam bahasa. Akan disampaikan oleh Mbak Sarwilah. Waktu dan tempat yang persilahkan. Mas Armila lagi ya. Iya Pak. Di sini saya akan presentasikan tentang dialek dan ragam bahasa. Indonesia merupakan negara dengan keragaman suku, bangsa, dan budayanya, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki produk dengan berbagai macam budaya dan kebiasaan. Berdasarkan pemakaian bahasa, dialek dibedakan menjadi 4 macam, seperti di bawah ini. Yang pertama ada dialek regional, yang kedua ada dialek sosial, yang ketiga ada dialek temporal, dan yang keempat ada idiolek. Yang pertama dialek regional. Dialek regional merupakan varian bahasa yang dipakai di daerah tertentu, misalnya bahasa Indonesia, dialek Ambon, dialek Jakarta, dialek Medan. Dan yang kedua, dialek sosial. Dialek sosial adalah dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu, misalnya dialek remaja. Yang ketiga ada dialek temporal. Dialek temporal yaitu dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu. Misalnya dialek Melayu zaman Sriwijaya dan dialek Melayu zaman Abdullah. Yang keempat ada idiolek. Idiolek keseluruhan ciri bahasa seseorang yang khas pribadi dalam lafal, tata bahasa atau pilihan dan kekayaan kata. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Riko. Terima kasih atas perhatiannya buat Pak Saiful dan teman-teman sekalian. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan dan akan dibuka sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman akan bertanya atau menyanggah. Silakan, sesi pertanyaan sudah dibuka. Ya buat teman-teman atau yang lainnya yang ingin menambahkan atau
mau bertanya silakan. Ada yang kurang jelas atau gimana? Ya, saya ingin bertanya, Mas Riko. Ya baik Mas Nasim. Tadi yang saya simak, apa perbedaan ejaan Republik dan bahasa tradisional? Apa perbedaan ejaan Republik dan Tradisional. tradisional? Tradisional. Slide pembahasan Mas Alif ya. Iya, tadi. Terima kasih Mas Nasim. Mungkin dari teman-teman lain kita tampung ya, pertanyaannya kita tampung. Iya, dicatat dulu. Aku mau nanya. Iya. Apa nih? Bentar. Ya Kak, silakan mau bertanya apa Kak? Tadi kan ada yang ejaan Van Ophuijsen. Itu contohnya, contoh ejaan Van Ophuijsen itu seperti apa? Ya, terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Mungkin Pak untuk pertanyaan berapa pertanyaan Pak ya? Ya, silakan mau 4, mau 5, ya semampunya aja. Karena kan ini Siap Pak. masih lama waktunya juga diskusinya. Baik Pak. Mungkin teman-teman lagi ada yang mau bertanya atau menyanggah? Atau mau menjawab pertanyaan yang tadi Mas Nasim atau Mbak Sekar tadi ya? Yang bertanya mungkin teman-teman ada yang bisa. Atau itu nanti ya, sanggah nanti aja lah. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Aku mau tanya, Apa ini? Mary. Oh, Mary, Mbak Mary. Ya, Mbak, silakan. WhatsApp. Bentar. On cam, Iya, soalnya lagi di jalan. Itu tadi kan ejaan Republik ya. Aku masih nggak paham terus sama kasih contohnya gitu kayak gimana ejaan Republik. Udah itu aja. ejaan Republik dan contohnya. Sudah berapa pertanyaan tadi itu? 3 ya? Pak. Mau jawab pertanyaan Mbak Mary. Silakan jawab dulu aja nggak apa-apa. Mbak Mary mau dijawab. Ejaan Republik ya? Ejaan Republik itu Ejaan Republik. yang sering ya. Saya aja mungkin kok yang jawab ya. Oh iya, itu Mas Faiz silakan ya. Jangan ngomong silakan. Ya, terima kasih. Ya. Sebelum menginjak ke ejaan Republik, saya akan menjelaskan dulu apa itu ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Nah, jadi kalau bagian ejaan Republik itu adalah ejaan yang diartikan oleh seorang bernama Sowandi. Nah, kata Sowandi ini, ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Materi Pendidikan dan Kebudayaan kala itu mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Terdapat beberapa ciri
penanda lingual dalam ejaan Suwandi. Nah, ini ciri-cirinya, yaitu termasuk dengan contohnya ya. Yang pertama adalah penggantian huruf O, E, atau kan OE itu kayak misalkan kalau zaman dulu itu kan pada proklamasi itu kan kayak Soekarno kan harusnya kan Soekarno diganti sekarang jadi Soekarno begitu. Jadi penggantian huruf OE menjadi U. Contoh yang kedua, bunyi sentak dituliskan dengan K. Jadi bunyi-bunyian yang disentak itu diganti sekarang dengan huruf K. Lalu yang ketiga, contohnya kata ulang boleh ditulis dengan 2 angka. Contohnya misalkan ya, sama-sama. Nah, sama-sama itu kan misalkan sama terus ada strip sama lagi. Nah, sekarang bisa diganti itu dengan angka 2 atau bisa 2 kali atau kadang ada strip 2 gitu. Yang keempat contohnya itu ada tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Terima kasih. Bagaimana? Yang nanya tadi siapa itu? Mary ya? Ya, aku Gimana? mau tanya lagi Pak Is. Makasih sebelumnya. Tadinya kan tadi kata Pak Is itu sama-sama, sama, terus kayak bisa diganti. Jadi ada petik 2-nya gitu kan di atas, jadi sama-sama. Tapi itu emangnya nggak apa-apa ya dalam bahasa Indonesia? Maksudnya kayak bukannya itu jadi masuknya penyingkatan kata gitu. Jadi kayak bukan bahasa Indonesia yang sesungguhnya, ngerti gak sih? Gitu loh, Is. Ya. Tapi itu emang nggak apa-apa ya? Emang nggak apa-apa ya? Emang kayak gitu ya artinya ya? Kan ini kan saya kan mengambil kutipan dari orang yang bernama Suwandi ya. Dia kan yang saya juga searching di Google juga. Karena kalau mengenai ilmu yang begini saya kurang paham. Cuma kita mengambil ilmu yang ada. Jadi saya mengutip dari Suwandi. Nah, beliau ini menyimpulkan dari pengertian ejaan republik. Nah, dari pengertian ejaan republik itu beliau menyimpulkan beberapa ciri-ciri dan contohnya. Contohnya seperti itu, yang misalkan kata sama-sama bisa diubah atau bisa diubah tergantung orangnya sih. Mungkin kalau bahasa yang lebih baiknya tuh sama-sama pakai strip, bukan sama-sama tanda kedua atau kutip 2. Oke, ngerti. Makasih ya. Ya. Makasih Pak. Makasih Riko. Makasih semuanya. Ya, sama Mbak. Makasih juga udah bertanya. Oke, pertanyaan kedua sekarang. Selanjutnya. Apa tadi pertanyaan keduanya Mas Riko? Dicatat nggak tadi? Tadi Pertanyaan yang kedua. kalau nggak salah dari Mbak Sekar, yaitu contoh ejaan Van Evolution. Ya. Saya ingin memberikan jawabannya sedikit saja ya, yang saya tahu. Ini contohnya aja. Iya, contohnya aja. Kalau contohnya itu cukup singkat sebenarnya. Oh, kalau Contohnya, sekalian sama pengertian juga boleh. boleh banget, boleh, siap. Oke. Ejaan Van Ophuijsen ya, atau ejaan lama itu ya, adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia dulu. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda pada zaman dulu, yaitu menggunakan huruf Latin. Contohnya, misalkan ada huruf A besar dan ada A kecil. Nah, itu contoh dari yang ejaan Van Ophuijsen dengan contohnya menggunakan huruf Latin. Dan juga ada bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Seperti itu pengertian dari ejaan Van Ophuijsen. Atau yang dimaksud dengan itu ejaan-ejaan lama. Ya baik, terima kasih. Tadi Mbak, Van Ophuijsen itu ejaan yang
digunakan oleh bangsa Belanda ya. Dan di situ singkat sekali Mbak. Intinya sih itu ejaan-ejaan yang singkat, ejaan nama yang dipakai oleh bangsa Belanda waktu zaman itu yang diterapkan di negara kita. Ya, begitu Mbak. Ya. Pertanyaan selanjutnya dijawab. Yang ketiga apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan yang ketiga itu pertanyaannya Mary, Pak. Tadi sudah dijawab. Ada 3 pertanyaan kan ya? Yang belum. Mbak Sarmila, coba tadi Mas Nasim pertanyaan apa? Mas Nasim pertanyaannya itu adalah apa perbedaan ejaan republik dan ejaan tradisional? Mungkin yang punya materinya Mas Alif. Ya, saya akan mencoba menjawab perbedaan ejaan republik dengan tata bahasa tradisional ya. Tadi ada ejaan republik sama tata bahasa tradisional. Kalau tata bahasa tradisional itu apa ya? Tata tradisional di sini saya searching di Google itu bahasa kuno seperti bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Sanskerta dan lain-lain. Dan ejaan republik sendiri yaitu ejaan yang tadi seperti dijelaskan oleh Mas Faiz. Begitu Mas Nasim. Iya. Terus kalau ejaan dan bahasa itu ditempatkan di awal atau di akhir dalam dibentuk kalimat. Itu apaan? Kalau ejaan itu apa ya? Seperti mengeja gitu. Mengeja kalimat misalnya Soeharto dibacanya Suharto. Begitu. Kalau tata bahasa sendiri mungkin tata bahasa itu struktur bahasa, apa cara menyusun bahasa. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi mungkin ada tambahan. Jadi itu tergantung dari pembuatannya. Jadi kalau misalkan ejaan itu nggak mesti di awal atau di akhir, tergantung dari pembuat kata-kata tersebut. Bisa jadi kan ya, misalkan Soeharto pergi memancing, berarti kan di awal tuh. Atau juga kan bisa juga selepas pulang dari pasar Soeharto pergi tidur. Nah, berarti kan itu kan termasuk bukan mesti di awal, di tengah atau di akhir, tapi itu adalah penentuan siapa yang menciptakan kata-kata itu. Nama berarti penempatannya itu ini apa sih namanya ya? Tergantung pembuatannya. Jadi nggak mesti di awal, di tengah atau di akhir. Saya tambahin ya. Mas Nasim. Untuk Pak, boleh saya nambahin dulu nggak Pak? Silakan. ya, silakan Mas. Iya, saya sedikit menambahkan ya terkait dengan perkembangan ejaan. Jadi sebenarnya
kalau saya searching ini banyak sekali gitu perkembangannya ya, dari tadi tahun 1901 sampai dengan 2015 atau bahkan sampai sekarang gitu kan. Kalau ada ejaan Van Opie Jason gitu ya, itu kan sebenarnya sih ejaan itu kalau saya pahami yang dari sini itu jadi perubahan per hurufnya gitu, bukan katanya. Bukan kata ya, kalau kata itu misalnya saya itu kata, tapi kalau huruf itu S, A, Y, A itu per hurufnya. Jadi kan per huruf. Jadi kalau perkembangan dari ejaan itu. Di ejaan yang tadi Van Ophuijsen itu misalnya huruf J itu dibacanya Y gitu ya. J ditulisnya J tapi dibacanya Y. Misalnya yang gitu, tulisannya jang. Itu ejaan yang Van tadi. Terus misalnya ejaan Republik. Ejaan Republik itu ada perubahan dari misalnya kata Jumat, di situ ada tanda petik di atas, berubah hilang, jadi tanda petik di atasnya itu jadi hilang. Terus ada lagi juga pembaruan bahasa, misalnya sekarang itu masuk ke EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Kayak misalnya ditambah kata-kata, ditambah ejaan A atau Y gitu. Jadi kalau kita pahami sebenarnya perkembangan ejaan itu perubahan di hurufnya, bukan di kata-katanya. Sekarang itu kita masuk pada era di ejaan yang kita menggunakan itu. Teman-teman bisa kita belajar nulis, pastinya diminta untuk disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan sesuai dengan masa yang sekarang gitu. Kalau sekarang kita menggunakan EYD ya berarti ejaannya sesuai dengan EYD, bukan kita kembali lagi ke ejaan yang zaman dulu. Nanti itu juga dipersoalkan gitu. Mungkin itu Pak penambahannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Tadi yang bertanya siapa? Nasim, Pak. Pak Nasim, Mas Nasim ya? Iya. Jadi yang jadi fokus itu apanya Mas Nasim? Yang itu Pak, masalah di awal dan akhirnya itu apa bahasa dulu, apa ejaan dulu? Nah, Itu Pak. Sekarang saya coba tanya ya iya. Mas Nasim. Menurut Mas Nasim, ejaan Iya. itu, pengertian ejaan itu apa Mas? Ejaan itu seperti kayak A, misalnya B gitu Pak. Oke, baik. Jadi secara pengertian ya, secara harfiah itu ejaan, yang dimaksud dengan ejaan itu adalah aturan atau kalimat yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf. Jadi ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf. Jadi ini bisa diartikan juga sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Jadi yang dimaksud dengan ejaan itu adalah satu kalimat gitu Mas Hasim. Kalau A, B, C, D itu huruf disebutnya. Oh iya ya, Gitu. ya Pak. Jadi misalnya di situ ya. Sudah tahu ya bedanya ya. Ejaan Iya Pak. Huruf ya Mas Hasim ya. Iya siap Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Baik. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Dari materi yang tadi disampaikan? Saya mau bertanya Pak. Ya, sebutkan namanya sekalian. Nama saya Agustian. Saya ingin bertanya. Ya.
mengenai pembahasan, masih ada kaitan dengan pembahasan yang tadi mengenai sejarah bahasa Indonesia ya. Kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Asal muasalnya adalah bahasa Melayu. Tapi minta tolong jelaskan mengapa penamaannya itu bukan bahasa Melayu, tapi justru bahasa Indonesia. Apakah bisa kita katakan ini seperti semacam pengakuan, ngaku-ngaku, atau bahasa kasarnya ini adalah semacam pembajakan gitu. Terus kemudian ya, pertanyaan yang kedua ya. Kemudian yang kita tahu tokoh-tokoh di Indonesia itu kan dominannya adalah orang-orang Jawa. Kenapa bahasa Indonesia itu enggak pakai bahasa Jawa saja? Kenapa ngambil pakai Melayu? Padahal kalau kita lihat sejarah, yang mengusulkan bahasa Melayu itu adalah yang mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan adalah Ki Hajar Dewantara kalau nggak salah. Lah, Ki Hajar Dewantara sendiri adalah orang Jawa. Kenapa nggak pakai bahasa Jawa saja untuk dijadikan menjadi bahasa persatuan? Baik, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya kenapa bukan bahasa Jawa ya, tapi bahasa Melayu ya gitu ya Mas Agustian ya, yang jadi bahasa nasional. Yang pertama ini Pak, untuk penamaan bahasa Indonesia sendiri, kenapa bahasa Indonesia? Padahal kita tahu persis bahwa itu adalah bahasa Melayu. Kenapa nggak bilang bahasa Melayu saja, seperti orang Malaysia bilang bahasa kami Melayu, begitu kan ya? Orang Malaysia kan bilang negara kami Malaysia, tapi bahasa kami Melayu. Nah, di Indonesia kenapa bahasa kita adalah bahasa Indonesia? Bukankah itu semacam seperti pengakuan atau apa, ngaku-ngaku? Padahal itu bukan bahasa Indonesia maksudnya gitu. Terus yang kedua, kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa? Kenapa harus Melayu? Padahal tokoh-tokoh di Indonesia lebih dominan kebanyakan adalah orang-orang Jawa. Bahkan yang mencetuskan bahasa persatuan adalah bahasa diambil dari bahasa Melayu adalah orang Jawa, Ki Hajar Dewantara. Begitu. Alasannya apa gitu? Barangkali mungkin teman-teman tahu yang sudah membahas tentang masalah sejarah bahasa Indonesia. Begini Mas Agus, boleh untuk saya jawab. Yang pertama, kenapa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, kenapa nggak disebut bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia? Nah, bahasa Melayu kan yang pertama ya, itu berada nggak hanya di Indonesia, tetapi kan ada di Malaysia, ada ya kan di beberapa negara, salah satu tetangga kita itu menggunakan bahasa Melayu. Nah, kenapa kita menggunakan bahasa Indonesia? Penamaannya, nama Indonesia itu kan adalah nama negara. Nama negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bahasa Melayu diambillah dari bahasa Indonesia tuh. Jadi diakui gitu Mas, diakui, dan kita jadi bukan hanya orang Melayu aja yang punya, tetapi bahasa Melayu itu punya kita semua. Jadilah nama bahasa Indonesia. Kalau misalkan kita tuh ya kan nggak pandang bulu, nggak pandang apa. Jadi maupun kita pengambilan bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, tetapi kita sudah diakui oleh negara dan sudah diresmikan. Nah, jadi bahasa Melayu itu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Coba dah kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, orang Jawa loh, kok bahasa Melayu gitu kan? Jadi itu Indonesia tuh kita tuh persatuan lah. Yang kita utamakan persatuan dan kesatuan. Jadi kita satuin, jadilah itu sebuah nama, itu bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa Melayu gitu, kan Malaysia juga bahasa Melayu. Nah kan berarti yang punya bahasa Melayu berarti bahasa dia dong. Hanya dia aja yang apa tuh kuat memiliki gitu. Nah,
Dan mungkin ada kesenjangan sosial karena Indonesia itu adalah negara kepulauan dan yang banyak bahasanya. Jadi ya kita gunakan namanya itu pakai nama negara. Bukannya kita mengaku-ngaku, ya dibilang mengaku-ngaku ya mau sudah diakui oleh negara gitu. Bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu itu adalah bahasa Indonesia yang sudah dipilih mungkin. Begitu Mas, kira-kira menurut saya. Saya ingin menambahkan. Oh ya. Ya. Ya, tadi Mas Agus bilang apa namanya, kenapa kita harus menggunakan nama bahasa Indonesia padahal pencetusnya itu orang-orang Jawa, dan apakah bahasa Indonesia itu merupakan apa ngaku-ngaku dari bahasa Melayu. Di sini saya membaca bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 ada pengakuan yaitu bahasa persatuan bangsa. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin dalam pidatonya pada Kongres Pemuda II tersebut mengatakan, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Akan tetapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Nah, bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia atas usulan Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I, yaitu beranggapan bahwa jika tumpah darah dari bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Seperti itu, Mas Agus. Mungkin Ya. Ada lagi yang mau nambahin? Saya Pak, nambahin Pak sedikit Pak. Ya, silakan. Sedikit saja apa namanya kenapa bahasa Indonesia itu enggak diambil dari bahasa Jawa padahal Jawa itu yang terbanyak. Kenapa pula apa tadi pertanyaannya, padahal yang mengusulkan bahasa itu orang Jawa gitu ya, Djajar Dewantoro tadi Bang. Jadi kalau sesimpel saya sih sebenarnya karena bahasa Jawa itu bahasa bangsa gitu ya. Jadi Indonesia itu tadi dibilang sama Mas Riko itu adalah negara, maka untuk menyatukan bangsa-bangsa itu diperlukan satu bahasa nasional gitu kan. Yang akhirnya disepakati dari seluruh pendiri bangsa itu bahasa Melayu yang kemudian jadi bahasa Indonesia. Itulah apa namanya, meskipun di sana para pendirinya itu banyak dari orang-orang Jawa, karena kejiwa besaran mereka atau kelogohan mereka itu akhirnya mampu mempersatukan bangsa-bangsa yang beragam bahasanya. Karenanya kenapa Indonesia itu negaranya memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia yang sudah diikrarkan oleh pemuda lewat Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober itu. Yaitu mungkin menurut saya yang simpelnya gitu. Kalau tadi disampaikan dari siapa tadi yang terakhir itu kan ada sejarahnya kenapa bisa begitu. Saya hanya menyampaikan menurut saya gitu kan, simpelnya begitu. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Oke. Saya tambahin juga ya. Ada banyak faktor Mas Agustian yang jadi pertimbangan kenapa pemilihan bahasa penamaannya adalah bahasa Indonesia. Jadi begini ceritanya. Ketika masa perjuangan
Dan bangsa kita ini memerlukan alat pemersatu, yang bisa digunakan dalam berinteraksi antar suku yang ada di kepulauan atau yang ada di bawah jajahan Belanda. Dari kebutuhan ini, sebelumnya belum ada bahasa yang memiliki fungsi untuk mempersatukan bangsa dalam perspektif persatuan dan kesatuan bangsa. Para founding father ya, bapak bangsa kita merumuskan atau mendiskusikan dari banyaknya pilihan bahasa yang sudah dipakai dalam interaksi sosial, interaksi budaya sehari-hari di kepulauan kita, maka diputuskan penggunaan bahasa Melayu itu dijadikan dengan penyebutan bahasa Indonesia untuk kepentingan persatuan, Mas. Jadi jika penamanya tetap menggunakan bahasa Melayu, itu artinya akan ada sentimen kesukuan dan bisa jadi nanti akan ada penolakan dari daerah-daerah lain. Begitu. Makanya ditetapkan oleh para founding father kita atau para pemuda saat itu dengan konsep bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia berdasarkan dari bahasa Melayu yang sudah umum digunakan oleh hampir seluruh rakyat atau hampir seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi karena memang sudah urgent ya pada saat itu para pemuda butuh sebuah pengakuan baik nasional maupun internasional, pengakuan yang bisa nantinya menjadikan kekuatan politik, lobby politik dalam diplomasi di luar negeri, agar nantinya negara-negara lain memberikan pengakuan bahwa Indonesia sudah merupakan negara yang berdaulat dengan adanya bahasa, ya kan, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gitu kira-kira Mas Agustian. Kedengeran nggak? Tangkap nggak tadi apa yang saya infoin? Nangkep Pak. Alhamdulillah, syukron, jazakumullah khairan. Ya, jadi ada banyak faktor ya, ada banyak faktor, tapi semua itu berpulang lagi kepada kondisi pada saat itu. Jadi memang mendesak sekali dibutuhkan suatu bahasa, suatu kedaulatan bangsa yang mewakili atau yang nantinya bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Kalau dipakai bahasa Jawa ya untuk bahasa persatuan, kami putra putri Indonesia dengan ini menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Melayu, bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Jawa. Nanti yang lain pada memisahkan diri gitu. Itu konsepnya sudah yang terbaik mungkin ya pada saat itu sampai sekarang juga. Dengan bukti ya sampai saat ini kita masih tetap utuh negara kesatuan kita, belum ada satupun yang memisahkan diri. Begitu Mas Agustian. Oke, ini dari slide-nya ya, saya mau review slide-nya, Mas Riko dan teman-teman kelompok 1. Untuk slide PowerPoint, sebaiknya kalau untuk PowerPoint ini sudah benar poin-poinnya yang ditulis, tetapi pada saat presentasi
setelah menyebutkan, maksudnya setelah menjelaskan poin-poinnya, kemudian disertakan dengan penjelasan dari apa yang ada di poin tersebut. Seperti tadi yang saya tanya ya di slide keberapa tuh, dan apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud ini, jelasin di awal agar nanti teman-teman bisa langsung paham pada saat presentasi. Kemudian ini belum ada belum ada kesimpulannya juga nih. Harusnya ada kesimpulan di akhir. Gitu Mas Riko. Kelompok 1. Karena terburu-buru ya. Jadi lupa naruh kesimpulannya. Iya Pak, karena tugas numpuk banyak tugas juga, jadi bingung Pak. Iya, iya. Ya mohon maaf Pak bila ada kekurangan dari kami. Ya nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar kok di sini. Sebagai tambahan juga untuk bahasa Indonesia sepanjang sejarahnya ini telah mengalami beberapa diskusi atau beberapa pembahasan dalam tingkat nasional. Tadi sudah disinggung ya untuk Kongres Bahasa. Jadi Kongres Bahasa ini sudah dimulai dari tahun 1938, itu Kongres Bahasa pertama, sampai terakhir Kongres Bahasa keempat ya. Kongres Bahasa ke-8 ya. Kongres Bahasa ke-8 10 itu tahun 2013. Terakhir itu pembahasan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 31 atau 30 yaitu 2013 di Jakarta. Jadi tujuan kongres ini adalah itu tadi menyempurnakan, kemudian menambahkan kosakata baru, ejaan-ejaan baru yang sebelumnya diinspirasi dari bahasa-bahasa luar negeri. Sebagai contoh kan dulunya kita pakai bahasa download, upload ya. Kemudian diperkenalkanlah bahasa Indonesianya itu download, unduh, upload jadi unggah. Kemudian online jadi daring. Itu salah satu dari hasil kongres untuk penyempurnaan atau penambahan kosakata bahasa Indonesia. Ya, ini untuk kesimpulannya dari saya, bahasa kita, bahasa Indonesia ini bahasa resmi Kesatuan Republik Indonesia dan juga bahasa persatuan. Jadi selain bahasa kesatuan, bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan. Untuk menjaga eksistensinya, para pemimpin mengadakan kongres-kongres tadi sebanyak 10 kali yang sudah diadakan. Tujuannya untuk memelihara, menjaga eksistensi bahasa Indonesia yang bisa nantinya diterima oleh masyarakat luar ya, dalam artian dunia internasional ya. Jadi dalam dunia globalisasi dan modernisasi itu sangat dibutuhkan penyempurnaan bahasa, penambahan bahasa agar nantinya bahasa kita tidak hanya dipakai di dalam negeri saja, tapi kedepannya bisa jadi rujukan untuk bisa jadi nanti digunakan atau dijadikan bahasa internasional juga. Itu saja dari saya, teman-teman.
Ada pertanyaan atau kita mau bahas mengenai upload data ini nih upload data tugas? Saya Pak mau nanya dulu Pak, maaf Pak. Oke, silakan Mas Budi. Ini Pak berkaitan dengan penyusunan makalah. Jadi kalau makalah yang benar itu apakah kita menyusun makalah itu hanya kopas atau kita membaca dulu kemudian kita tuliskan dengan bahasa kita gitu. Apa sesuai dengan EYD-nya. Seharusnya kalau untuk apakah makalah, kalau kita ya Pak, ya, apakah nanti lanjut, kalau Mas. kita hanya kopas itu ya, apakah nanti kalau kita hanya kopas itu dibenarkan meskipun itu kalau dalam kita kepenulisan itu ada namanya plagiasi gitu ya, plagiat. Apakah itu dibolehkan Pak? Karena juga ini berkaitan sama tugas yang numpuk gitu ya. Akhirnya kita hanya cari, akhirnya kita susun gitu kan. Kalau seandainya waktunya banyak mungkin kita bisa pelajari dulu, habis itu kita tuangkan sesuai dengan pikiran kita masing-masing gitu dalam bentuk makalah. Gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Oke Mas Budi. Jadi kalau dari konsep sendiri ya makalah ya namanya makalah kan ini tulisan ilmiah ya kan, artinya tulisan ilmiah sendiri dihasilkan lewat proses pertama, proses kita menganalisa suatu masalah ya kan, kemudian kita merumuskan dengan kerangka pikiran kita, kemudian kita berikan ide kita, bahasan kita, dan kita berikan kesimpulan. Artinya memang diharuskan proses analisa tanpa kita menggunakan shortcut atau jalan pintas seperti contohnya copy paste atau yang lain lah gitu ya, atau copy paste atau semacamnya ya, teman-teman paham pasti. Tapi di sini kita saya khususnya ya, saya di dosen pengampu bahasa Indonesia tidak ingin terlalu memberatkan teman-teman, karena kan di awal di RPS awal intinya kita ingin agar teman-teman bisa paham dari materi yang kita bahas di setiap pertemuan gitu Mas. Seperti pertemuan sekarang, pertemuan ketiga kita bahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ya, dengan pembahasan yang ada kita diskusikan sama-sama, kita review sama-sama, kita berbagi argumen sama-sama. Ya nantinya kan bagi yang menyimak pasti akan mengerti, akan paham gitu. Bagi yang tidak menyimak ya walau alam gitu kan. Karena kan di dunia perguruan tinggi ini sudah beda untuk metode pembelajarannya, tidak seperti dunia maksudnya di sekolah ya, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas. Itu kan metode pembelajarannya lebih ke siswa itu lebih banyak dituntun, dan memang ada yang diajarkan untuk menganalisa suatu masalah atau materi, tapi umumnya lebih banyak guru menuntun murid untuk materinya, begitu Mas Budi. Namanya mahasiswa ya kan, mahasiswa, siswa yang maha. Sudah lebih dari siswa sekolah lah intinya dalam proses belajarnya dan proses menganalisa materi atau mata kuliah yang diambil. Itu Mas. Jadi kita intinya dari saya membebaskan, asalkan teman-teman bisa paham, bisa mengerti inti dari materi yang dibahas per pertemuan, begitu Mas Budi.
Iya Pak, terima kasih ya Pak. Berarti kan kita itu karena tugasnya banyak, kalau sampai kita harus menulis pemikiran sendiri meskipun itu nggak merubah maksud dari makalah orang gitu kan, tapi kita sudah menulis itu juga agak berat. Terus satu lagi Pak, mungkin ini agak jauh ya, nanti kan kita itu proses sampai selesai itu ada namanya skripsi ya. Apakah nanti skripsi juga bisa seperti ini gitu penulisannya, ngambil atau gimana? Ya sama konsepnya. Kalau kita mau idealis ya kita meneliti dulu, dalam artian kita mengambil sumber-sumber kajian yang menunjang skripsi kita, ya kan. Kita mau skripsi nanti di BKPI membahas apa? Ya, contohnya kemudian kita ingin membahas untuk BKPI ya, ini kan metode konseling pada anak berkecanduan narkoba di rumah sakit RSKO, ya kan, pada tahun sekian. Karena kan kalau untuk skripsi itu dikerucutkan permasalahannya gitu, jadi tidak umum gitu. Harus ada penetapan tahunnya atau waktunya gitu Mas Budi. Nah di situ kita ambil data-datanya Mas. Kalau memang mau idealis, dalam artian gitu ya, idealis, kita ambil datanya, apa bahan-bahan skripsinya yang menunjang skripsi kita apa, kita kumpulkan sambil dibantu sama dosen pembimbing. Nah kita nanti setelah kumpul materinya atau data-datanya, nanti kita baru fokus ke metode penulisannya. Itu tata cara penulisannya yang baku bagaimana yang ditetapkan di kampus di UPB. Itu Mas Budi. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, Mas Riko. Iya Pak, baik Pak. Ya Mas Riko, ini mau yang nutup diskusinya Mas Riko atau saya nih? Untuk diskusi saya yang nutup, mungkin nanti pas ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian materi atau jawaban. Kami selaku kelompok 1 dalam pembahasan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen-nya ditutup dulu Mas Riko. Ini kita mau sebentar, saya boleh minta waktunya ya 5 menitan ya buat ngebahas upload kelompok ya, upload soal atau upload tugas. Share screen-nya ditutup dulu. Gimana Pak? Saya nggak ngerti Pak. Ini screen siapa? Screen bukan Mas Riko ya? Riko Pak. Sebentar. Oke, sebentar ya. Coba di umur ya. Ini yang muncul apa di layar sekarang? Di kampus, Pak. Di kampus ya, oke. Di kampus, Pak. Ya, ini untuk uploadnya, saya tadi sudah laporan, sudah minta tolong ke admin. Cuma beliau lagi ada kuliah juga, ngajar juga.
harusnya untuk upload tugas di sini kan di bagian sama ya, langkah-langkahnya juga sama kan ya teman-teman ya. Jadi ke agenda, pilih pertemuan, lalu di sini muncul upload untuk upload tugasnya atau tidak. Di sini kan ada tugas individu, ada tugas kelompok, diklik tugas kelompok. Ada pilihan ini enggak? Atau muncul enggak ini? Di e-kampus teman-teman. Saya besarin. Muncul enggak ininya nih? Nggak muncul, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Iya, sekalipun ada mungkin tadi sudah saya upload, Pak. Yang lain sama? Iya Pak, waktu itu juga saya mau coba kirim, tapi nggak ada bacaan upload tugasnya. Nggak ada juga Mas Sekar? Iya. Iya Pak, nggak muncul. Makanya nggak saya upload. Oke, nggak apa-apa. Ini kan masih waktunya masih sampai jam apa? Sampai jam 23.59 ya. Nanti saya coba tunggu adminnya yang lebih paham. Kalau sudah bisa diupload, nanti saya infoin ke WhatsApp grup ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi untuk ke e-kampus? Masih belum bisa absen, Pak. Pak Wahyu, belum ya? Mas Wahyu. Iya. Iya, Pak. Tadi data nanti ya, yang sudah upload tugas yang sudah upload tugas individu itu, Pak. Gimana Mas Budi? Ini itu saya itu udah masuk ke Pak. Ini pertemuan yang kedua ya, Mas. berarti yang yang kedua berarti udah masuk ya, Pak? Insya Allah kalau udah bisa di kampus pasti bisa di sini. Tinggal laporan aja, saya udah upload, saya udah upload gitu. Nggak usah dikirim dulu materinya, maksudnya PowerPoint-nya nggak usah dikirim ke saya, makalahnya. Penting laporan aja dulu ya, udah upload ke kampus. Dan nanti saya cek ulang. Oke, udah jam 8.05 ya Mas, teman-teman semua. Ini Pak, tugas individu yang pertemuan ketiga itu di kampus saya udah ada ya. Pertemuan yang ketiga, membuat, ini sudah mulai 3 jam yang lalu dibuka di kampus. Sampai dengan nanti 6 hari lagi Jumat terakhir jam 23.59. Itu tugas individu ya, Pak? Itu tuh dalam satu file ya, Pak. Jadi tugas 1 sama tugas 2 gitu. Berapa? Tugas 1 sama tugas 2 dalam satu file. Enggak, apa kan gimana? itu nanti ada pertemuannya. Ya kan, ini di pertemuan kedua, Mbak upload yang tugas pertemuan kedua, pertemuan ketiga, upload tugas pertemuan ketiga. Maksudnya tugas yang tadi loh Pak, yang di pertemuan ketiga itu kan ada poin 1 sama poin 2. Nomor 1 sama nomor 2. Dijadiin satu ya nggak apa-apa. Nggak usah ngerepotin teman-teman. Dibikin simpel aja. Kasih ya Pak. Iya. Udah itu aja ya. Maaf Pak, bisa minta cek nggak Pak yang pertemuan kedua Pak, takutnya saya belum mengumpulkan tugas Pak. Pertemuan kedua. Iya, Siapa Pak? Nih? Abdullah Khalid. Abdullah Khalid. Ya. Iya Pak, takut
belum upload, Pak. Ya, nah, itu Syukur, aja, Pak. itu aja Mas. Nanti kalau udah upload, Masnya WA ke saya, WA ke saya, kasih tahu kalau sudah upload ya nanti saya recheck lagi Iya, ke Pak. kampus. Syukur, Pak, atas ngeceknya, Pak. Ya, sama-sama. Baik, udah jam 8.07 ya, nggak enak ngambil waktunya Bu Siti ya. Di sini Bu Siti ya, Pak Sukron ya? Pak Koko ya? Sorry. Pak Koko ya. Baik, kalau gitu teman-teman untuk materinya, untuk perkuliahannya kita sudahi. Sebelum kita sudahi, kita membaca doa kafaratul majlis. Semoga bermanfaat ya untuk pertemuan ilmu hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.